Di ujung utara Raja Ampat, di tengah hamparan biru Samudra Pasifik, berdiri sebuah pulau kecil yang jarang terdengar namanya, namun memiliki arti penting bagi kedaulatan Indonesia. Pulau itu adalah Pulau Fani, penjaga sunyi perbatasan negeri. Pulau ini berada sekitar 300 km di utara kota Sorong. Secara geografis terletak pada koordinat 14, 24 LU dan 113 tentang Deram Dalar 49 PT. Di seberang lautan luas di utaranya terdapat negara Palau, menjadikan Pulau Fani titik penting dalam peta geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Meski kecil dan terpencil, pulau ini bukanlah pulau yang sepi dari aktivitas. Di tepi pantainya berdiri pos penjagaan militer, milik Tentara Nasional Indonesia. Modernisasi TNI Angkatan Laut kembali menjadi sorotan setelah hadirnya KRI Pulau Fani 731, kapal pemburu dan penyapu ranjau terbaru yang membawa teknologi tempur jauh lebih canggih dibanding generasi sebelumnya. Di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, kapal ini bukan sekadar tambahan armada biasa, melainkan simbol bahwa Indonesia mulai serius membangun kekuatan laut yang mampu menghadapi ancaman modern. Banyak pihak menganggap kapal penyapu ranjau hanya berfungsi membersihkan jalur pelayaran. Namun kenyataannya, KRI Pulau Fani 731 hadir dengan kemampuan yang jauh lebih kompleks. Kapal ini tidak hanya mampu mendeteksi dan menetralisir ranjau laut, tetapi juga siap memberikan perlawanan ketika menghadapi ancaman langsung di permukaan laut. Inilah wajah baru alutsista Indonesia yang semakin adaptif terhadap dinamika peperangan maritim abad ke-21. Keberadaan kapal ini menjadi sangat penting karena ancaman di laut saat ini tidak lagi terbatas pada konflik antar negara secara terbuka. Jalur pelayaran internasional yang melintasi wilayah Indonesia merupakan salah satu yang tersibuk di dunia dan memiliki nilai strategis tinggi bagi perdagangan global. Dalam kondisi seperti itu, ranjau laut masih menjadi salah satu senjata paling berbahaya karena mampu melumpuhkan pelabuhan, mengganggu distribusi logistik, hingga menghambat operasi militer tanpa harus melibatkan konfrontasi langsung. Oleh sebab itu, kemampuan mendeteksi sekaligus membersihkan ranjau menjadi salah satu prioritas utama dalam menjaga keamanan maritim nasional. Kehadiran KRI Pulau Fani 731 memperlihatkan bahwa Indonesia tidak ingin tertinggal dalam menghadapi ancaman bawah laut yang semakin kompleks. Yang membuat kapal ini semakin menarik adalah sistem persenjataan yang dibawanya. Meski mengemban tugas utama sebagai kapal pemburu ranjau, KRI Pulau Fani 731 tetap dibekali meriam otomatis kaliber 20 mm Sea Ranger produksi Rheinmetall. Persenjataan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan sistem pertahanan diri modern yang dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman di permukaan laut. Mulai dari kapal cepat berkecepatan tinggi, target kecil yang sulit dideteksi, hingga ancaman udara berkecepatan rendah dapat menjadi sasaran sistem ini. Artinya, kapal penyapu ranjau Indonesia kini tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kapal pengawal ketika menghadapi situasi darurat, melainkan mampu memberikan respon cepat secara mandiri apabila sewaktu-waktu terjadi eskalasi. Di tepi pantainya berdiri pos penjagaan militer, milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dijaga oleh prajurit Korps Marinir. Mereka bertugas melakukan patroli rutin di laut sekitar pulau, memastikan wilayah perbatasan tetap aman dan kedaulatan Indonesia tetap terjaga. Hari-hari di Pulau Fani berjalan sederhana. Prajurit hidup berdampingan dengan alam, memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih. Karena pulau ini tidak memiliki sungai besar maupun sumber air tawar yang melimpah, kapal logistik datang secara berkala membawa kebutuhan pokok, sementara helikopter atau kapal patroli sesekali melintas. Namun di balik perannya sebagai pulau perbatasan, Pulau Fani menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Pantainya berpasir putih bersih, air lautnya jernih berwarna biru kehijauan, dan terumbu karang di sekitarnya masih sangat alami. Ikan-ikan tropis berenang bebas di antara karang warna-warni, menjadikan kawasan ini berpotensi besar untuk snorkeling dan penyelaman, hingga kegiatan berkemah di pulau yang masih perawan. Nama Pulau Fani bahkan diabadikan sebagai nama kapal perang milik TNI AL, yaitu KRI Pulau Fani 731. Kapal penyapu ranjau modern ini merupakan salah satu armada canggih yang memperkuat pertahanan laut Indonesia. Simbol bahwa pulau kecil di ujung negeri ini memiliki makna strategis yang besar. Pulau Fani mungkin tidak seramai destinasi wisata populer di Raja Ampat. Tidak banyak orang yang pernah menginjakkan kaki di sana.
Namun di pulau kecil yang sunyi itu, bendera merah putih tetap berkibar setiap hari. Dijaga oleh prajurit yang setia, Pulau Fani adalah pengingat bahwa Indonesia bukan hanya kota-kota besar dan pulau-pulau wisata terkenal, tetapi juga pulau-pulau kecil di ujung samudra yang diam-diam menjaga batas negeri. Di sanalah kedaulatan Indonesia berdiri tegak. Keunggulan utama meriam Sea Ranger terletak pada teknologi kendali tembak berbasis optronik yang memungkinkan seluruh proses penembakan dilakukan dari ruang kendali kapal tanpa operator harus berada langsung di dekat senjata. Teknologi ini meningkatkan keselamatan awak kapal sekaligus mempercepat waktu respons ketika menghadapi ancaman mendadak. Sensor optik dan sistem pengendalian digital mampu membantu operator mengunci sasaran dengan tingkat akurasi yang tinggi bahkan ketika kondisi laut sedang bergelombang. Dalam peperangan modern, kemampuan seperti ini menjadi faktor penting karena setiap detik dapat menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah operasi militer. Integrasi sistem elektronik juga memperlihatkan bahwa modernisasi TNI AL kini tidak hanya berfokus pada penambahan jumlah kapal, tetapi juga peningkatan kualitas teknologi tempur yang digunakan. Kapal perang ini bisa lewat di atas ranjau tanpa meledak. Inilah KRI Pulau Fani 731, kapal pemburu ranjau tercanggih TNI AL yang dibuat khusus oleh galangan kapal AB King dan Rasmussen di Jerman. Dibuat dari bahan baja non-magnetik, kapal ini dibekali drone bawah laut dan sonar canggih untuk memburu ranjau paling berbahaya. Tanpa perlu mempertaruhkan nyawa prajurit, drone otomatisnya bisa menjinakkan ancaman bawah laut dari jarak jauh. Canggih banget kan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe. Angkatan Laut Indonesia memiliki tugas utama sebagai kekuatan pertahanan yang menjaga dan menjamin kedaulatan bangsa dan negara, juga sebagai instrumen diplomasi dan penegakan hukum nasional di laut Indonesia. Saya bisa lihat tentara yang hebat, saya bisa melihat prajurit yang semangat, saya bisa lihat prajurit yang ikhlas membela negara dan bangsa. Rasa bangga dan haru saya melihat Angkatan Laut kita, tekad Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo untuk membangun kekuatan pertahanan, diantaranya kekuatan Angkatan Laut yang tangguh, yang dapat menjaga kedaulatan kita di seluruh wilayah Nusantara. Pada akhirnya, kehadiran KRI Pulau Fani 731 menunjukkan bahwa modernisasi alutsista Indonesia kini mulai bergerak ke arah yang lebih berorientasi pada teknologi, efektivitas, dan kesiapan menghadapi ancaman masa depan. Kapal ini bukan hanya berfungsi sebagai pemburu ranjau, melainkan juga menjadi platform tempur yang mampu melindungi diri, mendukung operasi maritim, serta memperkuat posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kombinasi teknologi lambung non-magnetik, sistem persenjataan Sea Ranger, kendali tembak digital, serta kemampuan operasi yang fleksibel, KRI Pulau Fani 731 menjadi salah satu simbol transformasi kekuatan TNI Angkatan Laut. Modernisasi seperti inilah yang diharapkan terus berlanjut agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan lautnya, melindungi jalur pelayaran internasional, dan memastikan setiap jengkal wilayah perairan nasional tetap berada di bawah kendali Negara Kesatuan Republik Indonesia.